Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan untuk ujian tengah semester mata kuliah sistem operasi, yaitu algoritma penjadwalan proses untuk proyek ujian tengah semester sistem operasi. Tim kami terdiri dari yang pertama ada saya sendiri yaitu Chandra Purnama Aji, yang kedua ada Fajar Nusidik, yang ketiga ada Muhammad Surya, yang keempat ada Taufik Faturrahman. Untuk materinya sendiri terdiri dari 4, yaitu pertama ada first come, first serve, yang kedua ada short job first, yang ketiga ada priority scheduling, yang keempat ada round robin. Untuk introduction, algoritma penjadwalan CPU pada sistem operasi adalah suatu metode atau aturan yang digunakan oleh sistem operasi untuk menentukan proses mana yang akan dieksekusi pada CPU dan dalam urutan apa proses tersebut dieksekusi, yang bertujuan untuk meminimalisir waktu menganggur atau idle time pada CPU, sehingga seluruh proses yang ada pada main memory yang akan dikerjakan oleh CPU perlu dijadwalkan, sehingga waktu tunggu atau wait time tiap-tiap proses pada antrian tidak terlalu lama. Selanjutnya untuk materi pertama yaitu first come first serve akan dijelaskan oleh saya sendiri. First come first serve atau FCFS adalah proses yang datang pertama dilayani terlebih dahulu, tidak peduli apakah prosesnya panjang atau pendek. Berikut proses pada CPU dengan arrival time atau AT dan burst time atau BT masing-masing, gambar gunshot, dan tentukan rata-rata waktu tunggu menggunakan algoritma FCFS. Bisa dilihat proses P1 dengan AT adalah 0 dan BT adalah 4. Proses P2 dengan AT 1 dan BT 7. Proses P3 dengan AT 3 dan BT 3. Proses P4 dengan AT 7 dan BT 8. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah jumlahkan semua BT untuk mengetahui semua jumlah BT yang terjadi, yaitu 4 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 8. Sehingga kita mendapatkan jumlah BT adalah 22. Selanjutnya, kita buat kolom berjumlah 22 sesuai dengan hasil BT tadi. Proses mulai berjalan. Proses yang terlebih dahulu adalah proses P1 karena memiliki waktu AT terkecil, yaitu proses berjalan sesuai dengan warna proses. Proses P1 dimulai dari 0 dengan BT adalah 4. Jadi proses akan berjalan dari 0 sampai dengan 4. Proses P1 telah selesai. Sehingga kita mendapatkan start time adalah 0 dan finish time-nya adalah 4 karena berhenti di 4. Langkah selanjutnya adalah mencari long response time atau lama tanggap dengan cara yaitu lama tanggap sama dengan finish time dikurang AT, yaitu 4 dikurang 0 sama dengan 4. Kemudian proses P2 berjalan selama 7 milisecond. Proses P2 berjalan dari 4 dan berhenti di 11. Sehingga start time-nya adalah 4 dan finish time-nya adalah 11. Lalu long response time-nya yaitu adalah 11 dikurang 1 sama dengan 10. Kemudian proses P3 berjalan selama 3 milisecond. Proses P3 berjalan dari 11 berhenti di 14. Sehingga start time-nya adalah 11 dan finish time-nya adalah 14. Lalu long response time-nya adalah 14 dikurang 3 sama dengan 11. Selanjutnya adalah proses P4. P4 berjalan selama 8 milisecond.
proses P4 berjalan dari 14 dan berhenti di 22. Sehingga start time-nya adalah 14 dan finish time-nya adalah 22. Lalu long respon time-nya adalah 22 dikurang 7 sama dengan 15. Lalu kita cari jumlah long respon time-nya atau lama tanggapnya, yaitu 4 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 15, maka hasilnya ialah 40. Lalu jumlah ratanya adalah 40 dibagi jumlah prosesnya itu ada 4. 40 dibagi 4 sama dengan 10. Selanjutnya adalah short job burst. Short job burst atau SJF non-preventive, jika proses yang datang memiliki arrival time atau AT yang sama, maka burst time yang kecil dan pendek akan dilayani lebih dahulu. Berikut proses pada CPU dengan gambar Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu atau WT menggunakan algoritma SJF. Proses P1 dengan arrival time 0 dan BT 5. Proses P2 AT3 dan BT 7. Proses P3 AT5 BT 2. Proses P4 AT6 BT 4. Langkah pertama adalah jumlahkan semua burst time untuk mengetahui jumlah burst time-nya, yaitu 5 ditambah 7 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 18. Sehingga kita mendapatkan jumlah burst time-nya proses adalah 18. Maka kita buat kolom berjumlah 18 sesuai dengan hasil BT-nya. Proses yang pertama kali dijalankan adalah P1. Karena P1 adalah yang pertama kali datang. Proses berjalan sesuai dengan warna proses. Proses P1 dimulai dari 0 sampai dengan BT 5. Jadi proses akan berjalan dari 0 sampai dengan 5. Proses P1 selesai sehingga kita mendapatkan start time-nya adalah 0 dan kita mendapatkan finish time-nya adalah 5 karena berhenti di 5. Selanjutnya adalah mencari long respon atau lama tanggap dengan rumus lama tanggap sama dengan finish time dikurang AT. Jadi 5 dikurang 0 sama dengan 5. Kemudian untuk proses selanjutnya kita bandingkan BT antara proses yang tersisa dan jalankan proses yang terkecil. Untuk BTP 2 itu ialah 7, BTP 3 ialah 2, dan BTP 4 adalah 4. Maka yang berjalan selanjutnya adalah proses P3. Proses P3 berjalan dengan lama proses 2 milisecond. Dimulai dari 5 dan berakhir pada 7. Maka start time P3 adalah 5 dan finish time-nya adalah 7. Untuk long responnya 7 dikurang 5 sama dengan 2. Proses selanjutnya yang berjalan adalah P4 yang berjalan dengan lama proses 4 milisecond. Dimulai dari 7 sampai dengan 11. Maka start time P4 adalah 7 dan finish time-nya adalah 11. Dengan lama tanggap 11 dikurang 6 sama dengan 5. Kemudian proses P2 berjalan dengan lama proses 7 milisecond. Dimulai dari 11 dan berakhir di 18. Maka start time-nya adalah 11 dan finish time-nya adalah 18. Maka long response time-nya adalah 18 dikurang 3 sama dengan 15.
Kemudian, untuk mencari jumlah long response time, kita jumlahkan semua long response time yang ada. Itu 5 ditambah 15 ditambah 2 tambah 5 sama dengan 27. Lalu, untuk mencari rata, kita bagi 27 dibagi semua proses, yaitu berjumlah 4. 27 dibagi 4 sama dengan 6,75. Selanjutnya ialah short first preemptive. Jika proses yang sedang dikerjakan ada proses lain yang datang, di mana BT-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan terlebih dahulu dan sisa proses tadi dikembalikan ke kredit Q. Berikut proses pada CPU dengan gambar Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu atau AWT menggunakan algoritma RST. Proses P1 dengan AT0 dan BT7, proses P2 dengan AT2 dan BT3, proses P3 dengan AT4 dan BT9, proses P4 dengan AT5 dan BT4. Langkah pertama, kita jumlahkan BT terlebih dahulu, yaitu 7 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 4. Dan hasilnya ialah 23. Maka jumlah BT adalah 23. Selanjutnya, buat kolom berjumlah 23. Proses mulai berjalan, proses berjalan sesuai warna. Proses yang berjalan lebih dulu adalah P1, karena tiba terlebih dahulu. Proses P1 dimulai dari 0 dengan BT adalah 7. Pada saat proses P1 berjalan, perhatikan AT dan BT lainnya. Proses P2 memiliki AT2 dan BT3. Proses P2 memiliki BT yang lebih kecil. Maka selanjutnya yang akan berjalan adalah proses P2. Pada proses P1 memiliki BT 7 milisecond dan proses P1 baru berjalan 2. Jadi proses P1 memiliki sisa BT 5. Dalam hal ini, start time P1 adalah 0. Proses P2 berjalan. Proses P2 berjalan selama 3 milisecond. Dimulai dari 2 dan berakhir di 5. Pada saat di angka 4, proses P3 tidak berjalan karena memiliki BT yang lebih besar. Maka proses P2 akan berjalan hingga selesai dan proses P3 memiliki sisa proses. Proses P2 telah selesai hingga dapat diketahui bahwa start time P2 adalah 2 dan finish time-nya adalah 5. Kemudian long response time-nya adalah finish time dikurang AT, yaitu 3. Selanjutnya, proses P4 berjalan dan memiliki BT 4 milisecond. Maka P4 dimulai dari 5 dan berhenti di 9. Maka start time-nya adalah 5 dan finish time-nya adalah 9. Dan lama tanggapnya adalah 9 dikurang 5 sama dengan 4. Selanjutnya, yang akan berjalan adalah sisa proses yang belum terselesaikan. Proses P1 akan berjalan terlebih dahulu. Proses P1 dimulai dari 9 dan memiliki sisa proses yaitu 5. Maka akan berhenti di 14. Di sini diketahui bahwa waktu finish time P1 adalah 14. Dan long response time-nya adalah 14 dikurang 0 sama dengan 14. Kemudian proses yang berjalan terakhir adalah P3. Proses P3 masih memiliki BT 9 milisecond. Dimulai dari 14 dan berakhir di 23. Maka start time-nya adalah 14 dan finish time-nya adalah 23. Dan long response time-nya adalah 23 dikurang 4 sama dengan 19. Selanjutnya, kita jumlahkan semua long response time-nya, yaitu 14 ditambah 3 ditambah 19 ditambah 4 sama dengan 40. Lalu 40 dibagi
semua proses yaitu 4, maka jumlah ratanya ialah 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Nur Sidik dari kelas 4E Informatika NPM 2110631170014 ingin menjelaskan mengenai priority scheduling, di mana priority scheduling memiliki dua bagian. Yang pertama preemptive dan non preemptive. Sebutannya itu bisa kita singkat aja menjadi PS non preemptive dan juga PS preemptive. Oke, sebelumnya algoritma priority scheduling itu apa sih gitu kan? Jadi priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan sebuah proses yang memiliki sebuah prioritas yang tertinggi. Lalu setiap prosesnya memiliki prioritasnya masing-masing gitu. Jadi prosesnya udah tertinggi, dan setiap proses itu juga memiliki prioritas lagi masing-masing gitu. Lalu tadi kan ada non preemptive dan preemptive. Jadi dalam strategi penjadwalan kan ada dua ya. Yang pertama mungkin non preemptive dulu, itu memiliki sebuah ciri khas. Jadi kalau non preemptive ciri khasnya itu jika proses sedang menggunakan CPU, maka proses tersebut akan membawa CPU sampai proses tersebut melepaskannya gitu, atau berhenti dalam keadaan wait, dalam keadaan menunggu. Lalu kalau yang preemptive-nya itu memiliki ciri khas pada saat CPU sedang digunakan oleh sebuah proses. Jadi CPU-nya lagi digunakan oleh sebuah prosesnya, CPU dapat diambil oleh proses lain gitu. Lalu yang kedua, dalam strategi penjadwalan yang preemptive itu harus selalu dilakukan yang namanya perbaikan data. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik, yang diantara lainnya itu ada waktu, memori yang dibutuhkan, banyaknya file yang terbuka, lalu perbandingan antara input atau output burst dengan rata-rata CPU burst-nya. Tiap proses diberi sebuah skala prioritas. Proses yang mendapatkan prioritas tertinggi itu mendapatkan jatah waktu pemroses. Oke, kita bahas mengenai priority scheduling yang non preemptive, di mana PS atau priority scheduling non preemptive ini itu melakukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Lalu setiap prosesnya itu memiliki prioritas masing-masing. Jadi PS non preemptive ini punya proses yang prioritas tinggi. Lalu setiap proses yang prioritas tinggi ini memiliki sebuah prioritas masing-masing gitu. Jadi kayak individual gitu. Lalu jika misalkan prioritasnya sama, maka ditentukan dari sebelumnya nih, yaitu FCFS-nya. Oke, di sini ada proses pada CPU dengan gambar gen chart dan tentukan rata-rata waktunya, atau kita mencari AWT-nya menggunakan algoritma PS Procedure Scheduling Non Preemptive. Di sini ada table ya, dimana di sini ada proses P1, P2, P3, P4, dan P1 memiliki arrival time atau AT itu 0, burst time atau BT-nya 8, priority-nya 2. P2-nya itu 3, arrival time-nya, burst time-nya 5, priority-nya 1. P3-nya itu AT-nya 5, BT-nya 2, priority-nya 2. Lalu P4, AT-nya 6, BT-nya 6, dan priority-nya 1. Nah, lalu di sini kita jabarin gitu ya mengenai kedatangan waktunya, prosesnya, dan juga berakhirnya gitu. Oke, di sini mulai pada P1 gitu ya. Itu yang datang lebih dulu pada P1 kan maka ini ya, yang datang terlebih dahulu P1 maka masuk terlebih dahulu dan berjalan terlebih dahulu karena arrival time P1 gitu kan. Dan waktu ketiga di sini 0, waktu ketiganya burst time 5, priority 1, di mana P2 priority-nya lebih tinggi karena di sini kan prioritas lebih tinggi ya. Jadi ya nomor 1 itu lebih tinggi, baru nomor 2 dan selanjutnya. Dan P1 masuk dalam antrian gitu.
P1 sudah masuk ke waktu ketiga dan sisa burst time-nya itu 5 gitu. Karena sini ya 5. Lalu lanjut waktu kelima. Pada waktu kelima, P3 datang dengan burst time 2, prioritas 2. Dan di sini P2 tetap berjalan pada waktu ke-6, nextnya di sini. P3 jalan. Kenapa? Karena lebih tinggi P2 prioritasnya 1. Maka di sini P2 tuh pada waktu ketiga tuh kuning gitu ya. Kenapa kuning? Karena nunggu antrian gitu. Lalu P1 dan P2 ngantri, tapi ya tetap jalan P2. Kenapa? Karena prioritasnya di sini 1. Lalu pada waktu ke-6, prioritas 1 itu burst time-nya 6. Prioritasnya sama, tapi karena P2 datang duluan ya, dan dia diproses duluan juga, maka jalan dulu. Lalu yang di kuning kotak pada waktu ke-6 ini tuh ngantri. Jadi P2 priority 2. P2 pokoknya P2 ini jalan dulu ke waktu ke gitu selanjutnya gitu ya. Karena burst time sisa 2, maka berhenti di waktu ke-8. Sehingga P2 itu selesai dulu. Jadi P2 tuh kelar di waktu di ke-6 nih. Waktu ke-6 tuh udah kelar. Maka masuk ke dalam antrean itu ke waktu ke-8 ada P3, P2 dan P1 ya. Yang P4, 3 dan 1 di sini bisa kita lihat ya teman-teman. Lalu lihat deh prioritasnya paling tinggi itu siapa gitu kan. Itu siapa dan dia jalan sebanyak berapa kali sesuai dengan burst time-nya di sini 8, 5, 2, 6 gitu kan. Lalu masuk P3 dan P1 memiliki prioritas sama. Lalu siapa yang didahulukan gitu kan? Karena memiliki prioritasnya sama nih. Nah, P1 didahulukan karena dia yang duluan datangnya. Burst time-nya pun 5 gitu kan. Nah, di waktu ke-19 P3 burst time 2 maka akan akhir diselesaikan di waktu akhir P3. Akhir di waktu 21 gitu. Jadi yang P3 nih kelar, yang P1 burst time 5 kelar di waktu 14. Lalu yang P3 burst time 2 itu selesai di waktu 14 gitu. Di waktu 14 ke 19 gitu kan. Dan P1 akhir di waktu 14 itu jalankan 3 kali gitu kan. P2 datang ketiga. Di sini kita waktu tunggunya udah dapet gitu kan. Yang P1 kan berakhir di waktu 14. Nih di sini ya kan. Karena ada jalan dari 0 nih 3 kali jalan, maka dikurangin 14 kurang 3 sama dengan 11. Lalu yang P2 itu sama dengan 0 karena di waktu ketiga dia diproses langsung jadi 0. Nggak ada waktu tunggu jadi langsung diproses jadi 0. Jadi P2 itu sama dengan 0. Lalu yang P3 itu kan selesai di waktu 19 dan dia di waktu kelima tuh 5 akhir di 19 karena dia datang di waktu kelima dikurangi gitu, maksudnya dia mulai itu dari waktu kelima dan selesai di waktu 19 ya kan, maka dikurangi 19 kurang 5 jadi 14. Lalu yang P4 itu dia berakhir datang di waktu 6. Di sini 6 nih P4 muncul gitu ya, dia ngantri lalu selesai langsung di waktu ke-8, maka dikurangi aja 8 kurang 0 sama dengan 2, maka ditemukan hasil P1 11, P2 0, P3 14 dan P4 tuh 2 ya kan. Maka kita jumlahin menjadi 27. Lalu rata-rata waktu AWT-nya 27 dibagi jumlah P-nya ada 4, maka mendapatkan hasil 6,75 satuan waktu. Pada suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik yang diantara lainnya seperti waktu, memori yang dibutuhkan, banyak file yang terbuka, lalu perbandingan antara rata-rata input atau output burst dengan rata-rata CPU burstnya. Tiap proses diberi skala prioritas. Proses yang mendapatkan prioritas tertinggi itu mendapatkan jatah waktu memprosesnya. Penjadwalan non primitif atau non primitif
itu memiliki sebuah ciri khas, yaitu jika proses sedang menggunakan CPU, maka proses tersebut akan membawa CPU sampai proses tersebut melepaskannya. Maksud itu kayak berhenti dalam keadaan menunggu atau wait gitu. Oke, selanjutnya adalah PS Primitive atau Priority Scheduling Primitive. Yang tadi kan non primitive, sekarang yang primitive-nya gitu. Dimana PS Primitive ini memiliki atau melakukan proses yang memiliki prioritas tinggi. Dan setiap proses itu memiliki prioritas masing-masing gitu ya. Lalu jika misalkan prioritasnya sama, maka ditentukan dari burst time yang lebih kecil. Jadi bedanya sama non primitive, kalau misalkan ada yang prioritasnya sama, dia ditentukan dari FCFS-nya gitu kan. Siapa yang lebih datang dahulu, siapa yang diproses dahulu gitu. Tapi kalau yang primitive ini itu ditentukan dari burst time. Jika memiliki prioritas yang sama gitu kan, maka yang dilihat itu burst time-nya itu yang lebih kecil, maka dia akan diproses gitu. Oke, di sini ada soal proses pada CPU dengan gambar gen chart. Jadi kita tentuin AWT-nya menggunakan primitive ya. Yang dimana kita melihat pada burst time pada setiap prosesnya. Di sini P1 AT-nya 0, burst time 8, berarti 2 gitu ya. P2 AT-nya 3, BT-nya 5, berarti 21, P3-nya 5, 22, P4-nya 6, 1 gitu kan. Nah, di sini ada prosesnya. Dimana P1 berjalan lebih dahulu karena AT-nya nih 0, arrival time 0. Dan pada waktu ketiga P2 datang nih, burst time-nya 5 dan priority-nya 1. Jadi otomatis P2 jalan dulu. Kenapa? Karena priority-nya itu 1. Maka P1 berjalan pada 3 waktu dan dia akan masuk ke antrian sisanya. Antrian dan sisa burst time-nya itu 5. Karena udah masuk 3 waktu, kan di sini jadi sisa 5 gitu ya. Dan pada waktu kelima itu P3 datang, burst time-nya 2, prioritasnya 2. Yang diutamakan tetap P2. Kenapa? Karena prioritasnya 1 dan tetap berjalan, dan P3-nya nih antri gitu ya. Karena kotaknya kuning di waktu kelima, P3-nya jadi antri gitu. Karena prioritasnya lebih kecil dari P2. Dan pada waktu keenam P4 burst time-nya 6, prioritas 2 gitu kan. P3-nya dan P1 ini ikut antri. Ini P3 ya, pada waktu ke-6 nih P3 dan P1 itu ikut antri. Lalu yang jalan tetap P2. Ini P2 gitu kan. Kenapa P2? Karena ya tetap tadi prioritasnya itu 1. Dan di sini kan sama ya dengan P4, prioritasnya 1. Nah, di sini kita lihat di sini fungsi primitive-nya ya. Di sini P2 burst time-nya 5 dan P4 burst time-nya 6. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa P2 itu lebih kecil burst time-nya, maka dia jalan lebih dahulu. Nah, di sini selesai nih P2. Kenapa selesai? Karena apa ya? Di waktu ke-8 karena burst time-nya sisa 2 gitu kan. Jadi habis lah ibaratnya. Di sini pada waktu ke-8 P2 udah selesai. Lalu di dalam waktu ke-8 itu ada P4 P1 gitu kan. Di situ P4 berjalan sampai waktu ke-14 dan P4 selesai. Lalu sisanya P3 dan P1. Nah, di sini kan prioritas nih sama lihat burst time-nya gitu kan. P3 di sini lebih kecil nih. P3 lebih kecil. Bentar ya. Di sini P3 lebih kecil, burst time-nya 2. Ya, nah di sini burst time-nya 8. Maka P3 lebih jalan dahulu gitu kan. Lalu sisa 2 maka habis di waktu 16. Lalu P1 itu terus jalan sampai habis di waktu 21. Lihat di burst time itu, jadi di waktu ke-21 dia selesai. Lalu di sini P1
itu dia berakhir di waktu ke-16 karena saya jalan 3 kali dari awal, arrival time nih 0 gitu ya. Maka 16 kurang 3 hasilnya 13. P2 nih 0 gitu karena langsung habis. Ya, tidak ada waktu, maksudnya bukan waktu habis, maksudnya tidak ada waktu tunggu gitu ya karena dia jalan terus. Maka 0, lalu P3-nya berakhir pada waktu ke-14 ya. Dengan waktu 5 dikurangi gitu ya. Jadi 14 kurang 5 maka 9, lalu P4 selesai waktu 8 datang di waktu 6 maka dikurangi hasilnya tuh 2 di jumlah 3 11 tambah 13 22 22 tambah 2 24 hasilnya 24 gitu ya. Dan rata-rata waktu tunggu AWT-nya itu kita bagi 24 dibagi prosesnya ada 4 gitu kan, ada 4 jadi dibagi aja 24 bagi 6 24 bagi 4 maka hasilnya 6 satuan waktu. Jadi AWT-nya dari soal tersebut melalui PS Prime Type itu adalah 6 satuan waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma round robin preemptif. Jadi round robin preemptif itu dilakukan berdasarkan time kuantum. Lalu setiap proses dijalankan berdasarkan waktu kuantum yang sudah ditentukan. Proses di jalan bergantian berdasarkan waktu kuantum. Lalu proses RS preemptif jika setiap proses memiliki arrival time tidak sama. Jadi perbedaan dari round robin preemptif dan non preemptif itu ada di arrival time-nya, yaitu kalau preemptif itu arrival time-nya tidak sama. Di sini ada contohnya, berikut proses pada CPU dengan gambar Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu AWT menggunakan algoritma RR preemptif jika time kuantumnya sama dengan 3. Oke, langsung saja di sini. Pertama-tama kita tentukan arrival yang pertama itu arrival 0 ya. Jadi yang arrival 0 itu P1. Jadi P1 di proses pertama dengan burst time-nya yaitu 8. Lalu dalam waktu time quantum 3 itu di sebelum 3 itu ada arrival time yang satu. Arrival time yang satu itu ada P3 ya. Jadi P3 itu berada di arrival time yang ke waktu ke satu. Lalu di arrival yang waktu ketiga itu ada P3. P3 masuk ke dalam time arrival ke satu ya tadi. Di arrival 1 dia masih mengantri dan di arrival ketiga P3 berjalan dengan burst time 7 lalu masuk P1 dengan burst time 5 masuk ke antrian ke arrival 3. Kenapa burst time 5? Karena tadi sudah berjalan 8. 8 dikurangi dengan time kuantumnya 3 yaitu jadi burst time-nya menjadi 5. Oke, sekarang P3 berjalan dalam waktu time kuantum 3 sebelum 3 itu ada arrival time yang kelima. Arrival time yang kelima itu ada P2. P2 mengantri di arrival kelima. Lalu di arrival ke-6 itu akan berjalan P1 karena di P3 tadi di arrival time ketiga P1 sudah mengantri. Jadi kita lanjutkan di arrival ke-6 P1 burst time 5. Lalu yang mengantri itu ada P2 ya. P2 tadi sudah mengantri di arrival time kelima. Lalu di arrival time ke-6 yang mengantri ada P4, lalu ada P3. P3 kan di arrival time 1 ya. Tadi di sebelumnya. Lalu di arrival time ke-8 itu ada P5 yang mengantri. Jadi P5 ini mengantri di rentang waktu time quantum 3. Nah, selanjutnya di arrival time ke-9 dari 6 ke quantum tambah 3 kan jadi 9 tuh. eh, P, P2 dengan burst time 2 itu sudah mengantri di arrival time ke-6. Jadi P2 berjalan lalu yang mengantri ada P4, P3 dan P5 yang sebelumnya di arrival time ke-8. P2 berjalan lalu selanjutnya ada P4. P4 berjalan setelah mengantri dari P2 di arrival 9. P4 berjalan lalu yang mengantri ada P3, P5 dan P1. Lalu P nilai dari P1 itu menjadi 2 karena dia sudah berjalan kembali di burst time
ke 6, 6 ke 9 kan 3, berarti dia sudah berkurang dari 5 dikurangin 3 jadi 2. Lalu P4 berjalan, yang di antrian ke 11 arrival time 11 kan ada P3 burst 4 ya. Jadi P3 berjalan, yang antri ada P5 dan P1. Setelah itu P3 berjalan, lalu ada P5 yang berjalan. Di sini P1 masih kita ikutkan karena dia belum habis burst time-nya. Lalu P3-nya menjadi sisa 1 karena sebelumnya di arrival 9 itu burst time-nya 4, sudah berjalan dengan time quantum 3, jadi 4 dikurang 3 menjadi P3 burst time 1. Oke, P5 berjalan, lalu selanjutnya P1 dengan burst time sisa 2 yang berjalan. Lalu sisanya ada P31 dan P5 yang bersisa 2. Kenapa sisanya 2? Karena tadi sebelumnya di arrival time 14 itu dengan burst time 5 sudah berjalan sebanyak time quantum 3. Jadi 5 dikurang 3 sama dengan 2. Oke, selanjutnya yang berjalan P3. P3 lanjut, yang mengantar ada P5 2. Selanjutnya P5 berjalan dan burst time 2, jadi yang terakhir habis itu berakhir di arrival ke 25. Jadi kita tentukan waktu rata-ratanya dengan cara P1 itu 20 karena P1 berakhir di 20 di arrival time 20, lalu dikurang 6. 6-nya karena dia berjalan selama arrival time 6. Jadi 20 dikurang 6 sama dengan 14. Lalu P2 sama dengan 9 karena P2 berakhir pada arrival time 9. Lalu dikurang 5 P2 yang sebelumnya itu di arrival time 5. Jadi 9 kurang 5 sama dengan 4. P3 itu berjalan di arrival time 22. Jadi dikurang 7 itu sama dengan 15. Lalu P4 itu ada terakhirnya di arrival time 11 dikurang 6 sama dengan 5. Lalu P5 berakhir di arrival time 23 lalu dikurang 11 itu sama dengan 12. Kita jumlahkan lalu akan menghasilkan 50. Jadi rata-rata waktu tunggu AWT sama dengan 50 bagi 5 sama dengan 10 satuan waktu. Selanjutnya adalah round robin. Round robin itu sendiri terbagi menjadi dua, yakni round robin non-primitive dan round robin primitive. Yang pertama adalah round robin non-primitive. Round robin non-primitive sendiri memiliki ciri-ciri yakni proses dilakukan berdasarkan time kuantum. Yakni setiap proses dijalankan berdasarkan waktu kuantum yang sudah ditentukan. Jadi proses yang dilakukan oleh algoritma round robin non-primitive sendiri itu memiliki time kuantum yang sudah ditentukan. Dan selanjutnya proses berjalan bergantian berdasarkan waktu kuantum. Seperti yang dijelaskan tadi, time kuantum sendiri adalah waktu yang sudah ditentukan. Jadi proses yang menjalankan bergantian berdasarkan time kuantum. Kemudian proses round robin non-primitive sendiri memiliki setiap proses arrival time yang sama. Untuk memahami lanjut round robin non-primitive, kita akan masuk ke dalam contoh. Berikut proses pada CPU dengan gambar Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu menggunakan algoritma round robin non-primitive. Di sini time kuantumnya 3, kemudian di sini ada prosesnya ada 5, yakni P1, P2, P3, P4, dan P5. Karena round robin non-primitive, arrival time-nya ada 5, yakni 5, arrival time-nya 5 dan sama. Kemudian untuk burst time-nya ada 8, 3, 4, 5, 2 dari setiap proses yang ada. Ini time kuantumnya, time kuantum 3 dan atau yang barusan. Dan di sini supaya mendemokannya lebih gampang. Di sini Gantt chart-nya, kemudian di bawah 0 ini ada antriannya. Ini kita masukkan aja P1 karena P1 adalah proses yang pertama di sini. Kemudian antrian selanjutnya karena
alipalken yang sama di second 0, maka dan selanjutnya P2, P3, P4, P5 berurutan sesuai dengan proses. Jadi di sini tulisan jalannya 1. Di sini untuk selanjutnya di second 3 karena time kuantumnya 3. Kemudian di sini P2. Kenapa P2? Karena urutan proses selanjutnya P2. Kemudian selanjutnya ada saja P3, P4, P5. Kenapa P1 di sini? Karena mengurutkan dari time kuantum yang tadi, karena 8 dikurangi 3 menjadi 5 dan P1 sendiri masuk ke dalam antrian selanjutnya. Ini P2 ditambahkannya P2, kemudian di sini 6, di sini terus selanjutnya P3. Untuk antrian selanjutnya ada P4, P5, P1. Kenapa nggak ada P2? Karena time kuantumnya sudah habis ke 6. Jadi tidak ada perulangan kembali. Kemudian sini digunakan P3, kemudian ada 9. Kemudian di sini ada P4, P5, P1, dan P3. Kenapa P3 ke sini? Karena seperti yang dijelaskan barusan, P1 karena ada sisa dari time kuantum itu sendiri. Kemudian jangkanya P4, kemudian di second 12 ada P5, P1, P3, P4. Kemudian di sini P4 bertime 5, kemudian dikurangi 3 menjadi 2. Di sini menjangkau P5, kemudian di sini ada 14. Kenapa 14? Karena burst time dari P5 sendiri yakni cuma ada 2. Kemudian di sini balik lagi ke P1 karena antrian selanjutnya adalah P1, kemudian antrian dari P1 dan P3, P4. Kenapa ada P2 dan P5? Karena time kuantum ataupun burst time dari P2 dan P5 sudah habis oleh second ataupun pemrosesan dari awal. Kemudian yang P1, kemudian di sini ada P3, P4, dan P1. Kenapa P1? Karena masih memiliki sisa dari burst time-nya, karena 5 dikurangi 3 jadi 2. Di sini jaganya P3, tekan 18 P4, 2, kemudian di sini 1, di sini P4 dijalankan, disekan 20 P1, kemudian dijalankan P1 dan berakhir di 22, disekan 22. Untuk waktu tunggunya P1 20 dikurangi 6 kemudian 18, dimana ini tuh dimana 6 itu dari mana? Karena 6 ini dari P1 itu berarti di second 20 dan P1 memiliki perulangan ada 2, di sini 1, 2. Jadi di masing-masing proses ini memiliki waktu ataupun second 3 dan 3 tambah 3 6 dan 20 dikurangi 6 menjadi 14. Kemudian P2, proses dari P2 sendiri ini cuma 1, jadi tidak ada perulangan ataupun tidak ada proses di awal ataupun di selanjutnya. Jadi 0, di 3 kurangi 0, 3, kemudian P3. Di sini ada memiliki 2 proses berarti di second 17 dan di sini ada lagi ketiga, berarti 17 dikurangi 3 14, kemudian P4 8 di second 18 dan ada lagi di second 9 dan jadi 18 dikurangi 3 jadi 15. Untuk P5 sama halnya dengan P2, 12 kurangi 0 12, sini 5 jadi tidak ada perulangan ataupun tidak ada proses di sebelumnya ataupun di selanjutnya. Jadi jumlahnya 58 untuk 58 dibagi 5. 58 dibagi 5 dan 5 itu dari mana? Di 5 ini dari setiap proses yang ada, jadi prosesnya dari 5 ini dibagi 58 jadi 11,6. Jadi rata-rata waktu tunggu dari contoh ini adalah 11,6 satuan waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang telah kami sampaikan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.